Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Udah pada sarapan belum? Belum. Ya udah, istirahat sarapan ya. Oh. Sebelum Ibu mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong anak-anak dirapiin dulu ya tempat duduknya. Ini kosong ini yang depan diisi. Kemana? Tapi nggak boleh nih sama anak-anak. Itu cowok-cowok. Ya ini. Bolosan ini. Ini buat my bag. Bawahnya soalnya mau tidur di belakang katanya. Ayo, udah mau tidur ya. Tebu. Sudah. Alhamdulillah udah rapi semuanya. Nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya apa? Selamat siang. Pagi. Selamat dah, nggak boleh nakal ya. Jawabnya pagi luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Allahu Akbar. Oke, sebelum itu Ibu mau absen nih. Pada masuk semuanya apa enggak? Enggak. Siapa yang enggak masuk? Si Jeno nggak masuk. Kenapa? Tahu enggak? Kita lihat. Siapa aja yang nggak masuk hari ini? Absen ya? Najifah. Ada. Kafi, Farid, Usmi, Ica, Malik kan dulu ya? Nongkrong nggak sih bu kayaknya tadi? Bolos sarapan dulu. Iya. Oke, udah semuanya ya. Habis itu sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, kita hari ini mau belajar materi tentang adab bermedia sosial. Yes. Oke, di sini siapa yang hari ini tadi pagi udah buka media sosial? Angkat tangan. Nah, banyak ya. Tiap bangun tidur apa buka medsos dulu ya? Oh, iya. Nah, ketika kalian main media sosial, apakah kalian pernah lihat komentar atau yang komentar di media sosial itu kayak menghujat, mengkritik? Banyak. Apa kalian termasuk pelakunya? Enggak. Saya kan akunnya Wanda kayak. Nah, gimana respon kalian ketika melihat komen-komen negatif? Seru. Ikut nimbrung. Nah, kali ini kita akan belajar tentang adab bermedia sosial ya. Nah, yang kalian lakukan tadi ikut nimbrung ketika orang-orang yang menghujat, apakah itu benar? Nanti kita belajar ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, murid harus mampu menjelaskan pentingnya menjaga adab dalam berkomunikasi dan berinteraksi di media sosial. Kedua, murid dapat mengidentifikasi pengertian adab dalam
dalam konteks penggunaan media sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. 3. Murid mampu menjelaskan dasar nafsi Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan adab dalam media sosial. 4. Murid dapat menerapkan adab-adab yang sesuai dengan ajaran Islam dalam penggunaan media sosial sehari-hari. 5. Murid mampu menunjukkan sikap jujur, sopan, dan bertanggung jawab dalam interaksi di media sosial. Yang terakhir, murid dapat menjelaskan hikmah atau manfaat dari penerapan adab yang baik di media sosial bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, jadi pembelajaran kali ini tuh sangat penting ya. Jadi perhatikan dengan baik dan nanti pas udah pembelajaran kalian itu praktekkan ketika bermedia sosial. Yang lanjut ke materi utama yaitu pengertian adab menggunakan media sosial. Baik, adab sendiri itu secara bahasa adalah adat istiadat, karena ia menunjukkan suatu kebiasaan etika berpikir, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan perilaku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi maksudnya adab istiadat di sini itu bagaimana sih pola perilaku yang ada dari generasi dulu sampai sekarang. Terus selanjutnya dasar dalil nasri. Meskipun pada zaman Nabi Muhammad itu belum ada media sosial, tapi Islam dan Rasul itu kan maksudnya ajaran Islam itu kan masih berlaku sampai akhir zaman. Begitupun pada adab ketika kita bermedsos juga diatur dalam Al-Quran. Di situ ada Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Dimulai dengan ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ada yang bisa bantu baca terjemahan? Saya bisa. Nggak kelihatan Bu. Ibunya bantu bisa. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih Mbak Wanja. Terima kasih. Jadi kan salah satu manfaat media sosial itu adalah informasi ya, memberikan sebuah informasi. Nah, jika kalian di media sosial mendapatkan atau mau menyebarkan informasi, kita harus berhati-hati karena kata Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini hati-hatilah ketika mendapatkan berita. Jadi kita harus cross check dulu, mengecek dulu apakah udah benar ini berita udah valid dari siapa sumbernya, kita harus cek dulu. Ya. Selanjutnya ada adab menggunakan media sosial. Bagaimana sih adab-adab atau cara kita menggunakan media sosial secara sesuai aturan agama Islam? Yang pertama ada niat yang baik. Jadi yang pertama itu semua perilaku perbuatan kita itu kan tergantung dengan niat. Jadi dalam bermedia sosial pun kita juga harus perbaiki niat kita dulu. Ketika kita buka Instagram, kita niati buat cari info-info yang bermanfaat.
stalker yang orang yang itu biar kita termotivasi biar kayak dia gitu ya. Mengharapkan doi ya. Iya. Yang kedua, memilih teman yang baik. Maksudnya gimana Bu memilih teman yang baik? Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Ini teman yang baik. Angkat tangan ya. Najibah tahu Bu. Kalau gitu Bu. Bagus. Mau apa tuh? Contohnya mempelak apa? Iya kalau orang yang memotivasi kita sebenarnya lebih baik. Tepuk tangan. Karena kan kita itu tergantung dari bacaan, tontonan ya. Kita kan tiap hari buka media sosial ya, jadi pastikan kita itu mengikuti akun-akun yang bermanfaat. Pastikan kalian tuh nge-follow teman-teman yang membawa dampak baik buat kita. Jadi akun toksik itu kita follow dulu, ya. Terus yang ketiga, ada yang bisa bantu baca? Ada yang bisa bantu baca? Ketiga, angkat tangan. Angkat tangan anakku. Tunjuk, Mas Farid. 3. Meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima serta tidak menyebarkan berita palsu. Ya, ini tadi sesuai dengan dalil tadi ya. Quran surah 2. Kita harus meneliti lagi, ini benar enggak? Ini dari siapa yang nyebarin? Jangan ketika kita dapat informasi kita langsung nyebarin ke teman yang lain. Harus di cross check dulu. Kemudian yang keempat, mengajak kepada kebaikan. Nah, media sosial ini kan ada sebuah alat gitu. Jadi kita gunakan alat ini sebaik mungkin. Kalau nggak bisa mengajak kebaikan, minimal jangan nyebarin hal yang nggak bermanfaat atau hal kejelekan. Ya, joget-joget. Iya, nggak boleh. Duh, gimana Bu? Kalau belum bisa menyebarkan yang berpotensi menjadi pahala jariah, minimal jangan buat akun kita itu jadi dosa jariah. Ya. Yang kelima, menyampaikan informasi yang benar atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik, tidak menghujat, tidak brutal kalau mau mengkritik. Tadi kan Bang Anda sama Mbak Najibah mention ketika ada orang netizen hujat ikut nimbrung ya. Itu perlu diperbaiki lagi ya. Nanti setelah belajar kayak gini nanti diubah ya. Kalau mau emang perlu dikritik-kritik dengan baik atau di DM ya. Enggak dibagi. Yang keenam, bersikap bijak dalam bermedia sosial. Jadi gimana cara kita bijak dalam bermedia sosial? Nah, itu yang kita bahas dari 1 sampai 5 itu kita terapkan ketika kita bermedia sosial agar kita bisa bijak dan menggunakan media sosial dengan baik ya. Jadi itu apa Bu? Bijak apa Bu? Ada yang tahu anak-anak bijak itu apa? Angkat tangan. Tahu. Kalau menurut Mas Kafi apa? Bijak itu baik. Bijak baik. Terus ada lagi Keren. Bagi orang itu mempertimbangkan banyak hal. Jadi bijak itu tadi ya kata Mas Kafi dan Mbak Hilma, kita itu harus memikirkan lagi ini benar gak ya kalau aku mau post ini udah benar gak ya menurut Islam gitu. Itu adalah salah satu bentuk kita bijak nggak dalam bermedia sosial. Ya, selanjutnya adalah Selanjutnya kita membuat 2 kelompok untuk berdiskusi tentang yang pertama contoh pelanggaran ada di media sosial, kedua bagaimana kalian menanggapi informasi yang didapat dari media sosial. Untuk kelompoknya langsung aja ya, ini kubu kanan dan kubu kiri langsung aja. Langsung aja kita berdiskusi tentang 2 topik itu dan nanti Ibu bakal menunjuk siapa aja yang menjadi perwakilan. Jadi kalian semuanya setidaknya paham gitu ya mahasiswanya. Oke, untuk waktunya 2 menit aja dimulai dari sekarang. Ayo berkelompok berdiskusi ya. Ayo berdiskusi. Kalian diskusi. Sudah ada ini iya gimana diskusi ya? Diskusi nah. Apa Bu? Sorry. Oke, waktu 31 menit ya. Contoh itu maksudnya apa? Ini kan satu Dari Ibu ya, contoh pelanggaran ada di media sosial kayak
Contohnya Iyas memposting sesuatu, terus aku sebagai temannya itu mengomentari postingannya yang buruk. Ya, semestinya Nah, bacaannya termasuk gitu aja. contoh ya, contoh pelanggaran ada di media sosial. Nah, yang kedua, bagaimana kalian menanggapi informasi yang didapat dari media sosial? Kalian udah tahu kan? Nah, silakan berdiskusi. Waktunya tinggal sedikit lagi. Tinggal 1 detik. Sudah. Tolong yang di belakang itu juga diikut sertakan ya, biar ada tempat. Jangan dibully. Gak ada bully-bullyan. Maju bu, maju. Oke, udah habis. Udah selesai. Kita hadap depan lagi anak-anak. Ya, silakan ditunjuk ya. Dari kanan. Kanan juga. Silahkan maju ya. Majunya bareng siapa dia? Sana Usfi yang Iya sama. Silakan. Apa ya? Yang pertama, contoh pelanggaran adat di sosial media itu seperti seperti memposting aib orang lain. Nah, terus yang kedua, bagaimana kalian menanggapi informasi yang didapat dari sosial media? Yang pertama harus mengcross-check apakah berita itu benar atau salah, kemudian baru diterima di otak. Gitu Bu, Belum diterima. iya baru di cross check dimasukkan ke otak. Oke lah, jawabannya bagus sekali. Selanjutnya, Mbak Hirma. Contoh pelanggaran adat di media sosial itu salah satunya berkata-kata kotor, berkata-kata yang kasar. Contohnya terkait kenangan. Boleh, jangan ya. Bagaimana kalian menanggapi informasi yang didapat dari media sosial? Tentunya mencari tahu dulu kebenarannya. Apa? Dari mana sumbernya, apa isinya, apakah ada kepentingan di dalamnya. Mas Andro, selanjutnya kita bakalan ada kuis game. Kuis. Jadi nanti yang menang sebelum ini ibu bagi, udah dibagi ya kelompoknya. Sama sudah ada semua. Ya nanti pindah. Ada bisa makan aja ya. Ya, samakan aja. Ya, itu. Oke. Jadi semuanya anak-anak buat berdiri semuanya. Nanti kita membentuk kelompok 1 di sini dan kelompok 2 di sini. Haleluya. Baik, depan. Ayo, kelompok 1 mana? Kelompok 2 di garis Pokoknya tak berani untuk jawab. Oke, udah siap ya, nanti peraturannya nanti sama oleh yang. Oke. Perhatikan baik-baik dan didengarkan. Untuk kuisnya yang pertama, dilarang mengangkat tangan sebelum soal selesai dibacakan. Kalau misalnya ketahuan, saya masih ngomong nih, nah itu didiskualifikasi kalian ke belakang. Oke. Yang kedua, setiap soal bernilai 20 poin. Kalau misalnya kalian udah angkat tangan terus salah menjawab, soalnya jawabannya dilempar ke lawan. Understand? Yes. Oke, itu aja. Semangat. Gantinya apa gimana ini? Oh iya, dan gantian nanti saya ini udah selesai.
dan benar gitu yang mundur. Nah ini mundur, gantian lanjut lagi. Buka atau dapat dicatat Koin ya. Koinnya kan. iya sekarang juga usah menang Masih menang loh. Kayaknya dia kan. kayaknya dia yang satu ayo sama aku oke Dapat saya Bu. udah siap semuanya Siap. Soal pertama, ingat ya, selesai dulu soalnya baru angkat tangan. Soal pertama, jeng. ada dari segi bahasa menuju kepada sesuatu yang sudah lama dilakukan dan sudah budaya dalam kehidupan. Dari sini dapat diketahui bahwa makna dari adab adalah cari. Ayo satu. Nah, diulang. Diberitahu Bu. Jangan ada ngomong. Lu gimana ibunya tadi gak bilang? Saya nggak apa-apa jawab. Tetap bawa dua benar. Kita lihat benar apa enggak ini. Benar dong. Benar. Gak boleh dibisikin ya. Kalau dibisikin Gak boleh untuk kelompok dua. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa apabila seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka kalian hendaknya no. Aku belum selesai. Ya sudah hendaknya. Belum. Iya, ada kasih jari. Jawabannya A. Kita cek benar apa enggak ya. Salah. Ini lagi terus kita nggak punya komplain. Pertanyaan ketiga. Seorang siswa membagikan informasi di media sosial tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Suatu hari, ia membagikan berita yang ternyata hoax atau palsu dan menyebabkan orang lain panik. Bagaimana seharusnya sikap yang bijak dalam menggunakan media sosial menurut ajaran Islam? Hei, apa D. Benar apa enggak? Let's go. Soal keempat. Saat ini banyak para ustadz dan artis menggunakan media sosial untuk mengupload kegiatan kajian keislaman. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat bermanfaat sebagai Sarana dalam berdakwah. kita cek apakah benar. Tapi ya benar ya kita ya. Kelompok tetap semangat, ayo. Ayo menang. Monggo soal lagi. Oh, udah pasti menang baru kita ya. Metal juga guys. Soal terakhir. Di bawah ini adalah bentuk penerapan adab dalam menggunakan media sosial yang benar, yaitu benar, ini Faiz, cek. Benar. Kelompok 1 mendapatkan iPhone 80. Yeay. Kelompok 2 mendapatkan 20 poin. 200 poin. Mau ada buku ya? Istirahat dulu. Ya, sabar ya. Aku dulu gue. Ada dong. Sudah ya. Betul pertama lu. Nah,
tadi kan kita udah belajar adab, cara dalam menggunakan media sosial sesuai tuntunan agama Islam. Jadi sekarang adalah kalian refleksi ya, mikir lagi apa ya yang kita dapat, yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini bersama kita. Apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran ini? Angkat tangan. Gak boleh membunyi. Angkat tangan. Ya, nggak ada. Yeay. Gak boleh makan. Apa ya? Harus bijak dalam menggunakan media sosial. Terus harus selalu mengecek berita hoax itu, dicek dulu sebelum di-upload. Terus lagi ya. Kalau berkomentar dengan baik. Iya, benar. Nah, itu tadi ya. Tapi saya ada pertanyaan satu ini untuk guru. Apa? Bagaimana kalau orang niatnya itu menghibur orang tapi dengan cara berjoget-joget? Apakah itu boleh? Kata bahwa dakwah boleh menghibur orang, tapi caranya kita joget-joget. Ada yang bisa jawab dulu sebelum ibu jawab? Tadi tuh, dia nanya nih, boleh nggak kita joget dengan niat? Tadi kan salah satu ada niat itu niat yang baik ya. Apa boleh joget tapi niatnya untuk menghibur orang lain? Apa bisa jawab? Tapi Tidak boleh Bu, anak-anak karena tidak bisa joget. tidak boleh katanya Mas Kafi karena tidak bisa joget. Jadi ya kawan dan anak-anak nggak boleh ya, karena kan kita perlu menjaga harga diri juga ya, minimal malu gitu ya. Kan kita apalagi yang cewek-cewek muslimah ya, kita harus Masya Allah. Tapi niatnya baik Bu, niatnya baik. Iya, niat baik tapi caranya salah, itu juga nggak baik ya. Itu jadi itu aja ya. Ya. Paham? Paham. Nah, Ibu harap dengan pembelajaran hari ini kita bisa mengaplikasikan, mengerjakan apa yang telah kita pelajari itu dalam kehidupan sehari-hari ketika kita buka sosmed, bangun tidur kita, soalnya kan bangun tidur kita buka sosmed, mau tidur kita buka sosmed. Jadi penting banget buat kalian tahu gimana adab kita dalam bersosmed. Gitu ya. Jadi Ibu harap kalian mengamalkannya dengan baik pelajaran ini. Terus untuk selanjutnya kalian Ibu kasih tugas membuat poster atau video terserah bebas sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian mempunyai kemampuan di audiovisual atau lebih ke apa ya, gambar-gambar itu silahkan, pokoknya sesuai dengan karakteristik pembelajaran ujian. Untuk datunya besok. Besok lagi. Untuk pembelajaran hari ini itu saja dari Ibu Tria dan juga Ibu Faiz. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Jalan-jalan hari Minggu. Cakep. Jalan-jalannya ke Kota Batu. Cakep. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.